Bank of Korea akan meluncurkan mata uang digital bank sentral atau CBDC pada bulan April hingga Juni 2025. Peluncuran sekaligus uji coba ini akan diikuti 100.000 peserta, di mana dalam masa uji coba peserta dapat mengkonversi simpanan bank mereka menjadi token digital dan melakukan pembayaran dengan memindai QR atau mirip dengan platform pembayaran seluler. CBDC merupakan mata uang digital yang diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Korea Selatan. Uji coba proyek Hanggang bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan mata uang digital. Three, two, one. Ya, Safrina, meskipun sudah dinanti-nanti, tapi sampai sekarang CBDC ini masih dalam persiapan ya, karena uji cobanya sebentar lagi, bulan depan tepatnya. Kita nantikan bersama. Betul sekali, Ana, nanti CBDC bisa dipakai nih buat berbagai transaksi seperti ngopi gitu ya, belanja di kedai kopi, bisa juga belanja online shop dan kebutuhan-kebutuhan lainnya nih di Korea. Betul sekali, dan pada tahap awal proyek ini akan bekerja sama dengan 7 bank besar. Wah, kita nantikan seperti apa ya. Dan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan hasil proyek Hanggang, Bank Korea menetapkan bahwa batas saldo maksimal per peserta itu nanti Ana di 5 juta won selama periode ujian untuk penggunaan CBDC. Iya, tapi yang paling penting Safriana ini kan sebenarnya seperti apa implementasi dan juga pelaksanaan proyek ini supaya bisa menjadi contoh untuk negara-negara lain juga termasuk negara kita. Bener banget, waktu itu juga Bank Indonesia sempat itu ya, sudah mau buat yang namanya, apa sih namanya, Bank Indonesia Digital Currency tersendiri. Jadi kalau kita bicara soal mata uang digital, tidak hanya Bank Sentral Korea, Bank Sentral seluruh dunia juga sudah sedang menjajaki mata uang digital karena penggunaan uang tunai fisik dan kartal terus turun. Jadi kita lihat bersama aplikasi pertama di Korea ini akan seperti apa. Siapa tahu Indonesia menyusul juga kan. Betul sekali, Indonesia juga jadi salah satu negara yang melakukan penjajakan. Meskipun mungkin kita juga belum dengar nih update-nya seperti apa. Setahu saya sih waktu itu Bank Indonesia juga sudah mulai mengembangkan Central Bank Digital Currency dengan nama proyeknya itu Garuda. Nah, iya betul, kita tunggu ya bagaimana progres pengembangan dari proyek Garuda ini. Pastinya kalau ini ada di Indonesia ini akan mengubah banyak sekali dan kita juga pastinya kalau mau bertransaksi ini jadi lebih gampang ya Safrina. benar sekali, dan pengembangan akses transaksi digital ini juga diharapkan bisa mempercepat proses dan menurunkan biaya transaksi terutama buat UMKM. Betul sekali, karena data Bank Indonesia di tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital sebesar 28%. Jadi memang mungkin arahnya ke depannya akan semakin besar lagi presentasinya begitu ya. Ini yang kita nantikan bersama. Dan masih dari mancanegara kita beralih ke kabar domestik. Indonesia diprediksi akan kehilangan posisi sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia pada 2050. Ya, berdasarkan proyeksi terbaru dari UN World Population Prospects 2024, posisi Indonesia akan digeser oleh Pakistan dan Nigeria pada pertengahan abad ini, serta oleh Bangladesh pada akhir abad. Pada 2050 Indonesia diproyeksikan masih berada di peringkat ke-6 dunia dengan jumlah penduduk sekitar 321 juta. Namun pada 2100 Indonesia akan turun ke posisi ke-8 dengan 296 juta jiwa. Indonesia masih akan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dalam beberapa dekade mendatang. Namun tren pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan negara-negara lain terutama Afrika. Pergeseran ini menandakan pentingnya kebijakan yang adaptif dalam menghadapi tantangan populasi termasuk strategi ekonomi dan sosial untuk menjaga daya saing nasional di masa depan. Ya, sebenarnya negara dengan populasi terbanyak bukan sebuah prestasi juga sih, karena kalau dengan populasi yang besar tapi pendapatan per kapitanya rendah atau bahkan masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, justru malah jadi beban negara kan. Iya, betul sekali Safrina. Pemerintah ini kan selalu menggaungkan Indonesia Emas tahun 2045. Bukan Indonesia lemas ya, tahun 2045. Akhirnya penduduk Indonesia ini harus di-upgrade. Anak-anak muda yang akan mendominasi populasi Indonesia harus punya skill dan bisa bersaing. Betul sekali, Ana. Tapi kalau kita perhatikan juga data dan tren populasi dunia, negara-negara Asia Timur banyak juga nih ya yang memang mengalami penurunan populasi, Ana. China, Jepang,
Korea Selatan. Kita ingat ya waktu itu di Jepang bahkan ada fenomena sekolah tuh kosong gitu, nggak ada yang apply di daerah-daerah tertentu di Jepang karena memang fertility rate mereka sangat turun gitu ya. Dan China sendiri nih, kalau di China itu diperkirakan akan kehilangan hampir setengah dari jumlah penduduknya dalam 75 tahun ke depan. Wow, hampir setengahnya ya, Safrina. Memang itu kan dalam jangka panjang ya, 75 tahun. Tapi tren ini perlu diwaspadai, terutama bagi negara-negara yang ekonominya ini masih bergantung pada konsumsi. Betul. Salah satunya adalah Indonesia. Apalagi kita dengar ini sudah banyak gerakan child free katanya. Iya, gerakan child free. Padahal kita sebenarnya dari segi PDB kita tuh masih sangat-sangat bergantung pada consumption gitu ya. Terus sering juga bilang bahwa bonus demografi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kalau misal sumber daya manusianya memang belum mumpuni, itu juga benar sekali ya. Di satu sisi itu tidak akan menjadi kelebihan justru untuk negara kita. Dan menurut penelitian, penurunan fertilitas di Asia Timur ini jadi penyebab ada kebijakan keluarga berencana, perubahan sosial, sampai biaya hidup yang tinggi. Orang jadi mikir-mikir gitu ya punya anak. Seperti di Jepang dan Korea Selatan, biaya hidup yang tinggi bikin orang jadi nggak pengen punya keturunan. Iya, bahkan sampai-sampai pemerintah harus memberikan insentif agar orang mau punya anak. Di Korea Selatan contohnya, ini kalau melihat dari informasi terakhir, ibu hamil di sana ini bisa dapat uang tunai hingga 2 juta won atau 23 juta rupiah ketika bayinya lahir. Untuk anak kedua, Bumil dapat uang lagi lebih besar, dapat 3 juta won atau sekitar 35 juta rupiah. Meskipun tapi habis itu nanti ada uang jumlahnya. sekolah. Betul, tetap tidak cukup sebenarnya. Sebagai ibu-ibu yang realistis ya, kita kan juga kalau yang lain mau ditanggung begitu ya, Sabrina. Iya. Jadi memang sebenarnya demografi dan populasi, masalah populasi yang ada di dunia ini memang terlihat masalah struktural ya. Masalah dari daya beli masyarakat yang juga imbasnya tuh dari tingkat inflasi yang tinggi dan lain-lain. Nah, kira-kira di Indonesia ini akan seperti Korea dan Jepang nggak ya? Kita tahu memang daya beli masyarakat juga sekarang lagi sedang tidak begitu bergairah. Nah, apakah Bumil juga perlu dapat bantuan jutaan rupiah untuk reinsentif ya kepada Bumil Indonesia untuk punya anak dan ya membesarkan anak gitu ya? Wah, insentif untuk Bumil ya, ini mungkin harus diajukan juga nih ke pemerintah begitu ya. Tapi melihat negara saja kayaknya sekarang susah sedang ya. efisiensi gitu ya. Dan hidup di Indonesia juga kalau dibandingkan dengan di negara lain relatif masih terjangkau, tergantung mau hidupnya seperti apa, gaya hidupnya begitu ya. Bagaimana kita ini bisa meningkatkan taraf hidup seperti yang sudah kita bahas sejak awal percakapan kita tadi. Ya baik, karena kita akan beralih ke informasi lainnya. Kita ada informasi mengenai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebut ada 106 pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap isi kemasan minyak goreng rakyat atau minyak kita. Yang Moga menyampaikan pelaku usaha tersebut itu terdiri dari distributor, produsen, repacker atau pengemas sampai ke pengecer. Menurut Moga, sanksi tersebut merupakan sanksi administratif dan surat sanksi tersebut sudah ditembuskan ke Barreskrim Polri dan Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum pidana. Lebih lanjut, Moga memastikan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan pada produk minyak kita. Ia mengatakan Menteri Perdagangan Budi Santoso sudah mengundang para distributor untuk berkoordinasi mengenai kesiapan penyediaan minyak kita selama Ramadan dan Lebaran 2025. Sangat disayangkan ya, Safrina, hal-hal seperti ini masih saja terjadi dan pelakunya ternyata dari distributor, produsen sampai pengemas dan pengecer. Ini seolah semuanya bekerja sama begitu ya untuk bisa menipu masyarakat. Iya, makanya bahkan sempat juga disampaikan nih sama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, Iqbal Sofan, belakangan ini juga ditemukan repacker itu mengurangi takaran tidak sesuai dengan label dan juga mengalih pihakkan lisensi minyak kita yang mereka miliki. Itu hal-hal tersebut tentunya semuanya itu melanggar ketentuan dan peraturan. Iya, sempat juga terdengar kalau alasan pelaku usaha pengemasan atau repacker minyak kita mengurangi takaran ini adalah karena repacker tidak mendapatkan minyak dari skema Domestic Market Obligation atau DMO. Nah, seharusnya minyak kita yang merupakan merek minyak goreng rakyat diambil dari kontribusi para pelaku usaha industri turunan kelapa sawit melalui skema kebijakan DMO ini. Jadi semuanya kebagian gitu ya, tidak perlu mengambil dari yang seharusnya tidak diambil. Iya, tapi sebenarnya alasan apapun tidak bisa diterima kalau misalnya dari beragam instansi itu lagi-lagi tadi bahasanya apa ya, bersekongkol gitu ya untuk mengurangi takaran dan lain-lain. Karena intinya praktik ini ngerugiin masyarakat. Apalagi menjelang Idul Fitri, selama Lebaran, tentunya permintaan terhadap minyak kan memang
sedang meningkat, dan kalau pihak masih berani mencurangi takaran demi keuntungan, lagi-lagi yang paling dirugikan ya tentunya adalah masyarakat ya. Iya, betul sekali. Kita harapkan ini bisa menjadi evaluasi tentunya ya, agar tidak terulang kembali. Dan kali ini masih dari domestik, ternyata ada satu lagi kabar dari mancanegara, Safrina. Jabatan orang terkaya di dunia Elon Musk sebagai pengawas dalam Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat atau DOGE dinilai melanggar klausul pengangkatan dalam Konstitusi Amerika Serikat. Theodore Chuang, seorang hakim di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Maryland, menulis dalam sebuah opini bahwa ada lebih dari cukup bukti dari pernyataan yang dibuat oleh Musk dan Donald Trump yang menunjukkan bahwa orang terkaya di dunia itu berperan sebagai kepala DOGE. Padahal pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Musk hanya berperan sebagai penasihat khusus untuk presiden. Ya, hakim itu juga menulis bahwa tindakan yang telah diambil Musk dalam peran di DOGE seperti menutup USAID kemungkinan besar juga tidak konstitusional. Selain itu, DOGE juga telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah PNS di lembaga pemerintah Amerika Serikat. Pendapat Chuang muncul lebih dari 50 hari setelah Trump menjabat dan mengizinkan Musk untuk mulai memangkas lembaga-lembaga pemerintah dengan tim DOGE-nya. Sementara itu, Musk dan Presiden Trump telah menghabiskan beberapa hari terakhir dengan memposting di media sosial yang mengklaim bahwa hakim yang memutuskan untuk menentang tindakan mereka harus dimakzulkan. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya, Safrina, kalau salah satu hakim federal ini akhirnya mengajukan tuntutan seperti ini. Apalagi risikonya untuk Trump ini bisa dimakzulkan loh. Ini saya juga bingung ya, padahal kalau melihat hakim federal ini kan sudah banyak yang dipecat begitu ya, yang artinya yang ada saat ini tuh yang disetujui oleh Trump begitu. Betul, apalagi memang seringkali kita juga melihat bahwa melawan kekuasaan itu berisiko tinggi ya, walaupun mungkin argumentasinya juga sebenarnya benar gitu. Iya, memang kalau dilihat langkah-langkah DOGE ini cukup memicu keresahan di antara para PNS di Amerika Serikat. Memang sekarang ini kan sejumlah negara termasuk Indonesia juga ya kalau kita tahu sedang melakukan efisiensi. Tapi di Amerika ini langkah-langkah efisiensinya tampaknya mungkin lebih radikal begitu dibandingkan dengan di Indonesia. Atau mungkin memang kebutuhannya harus seperti itu ya. Dan betul, sampai ada pemecatan pegawai negeri sipil dan pasti ini meresahkan sekali. Padahal kalau di Indonesia ini kan kita berpikirnya kalau sudah jadi PNS itu berarti nafkah hidupnya sudah terjamin sampai akhir hidup gitu ya. Pasti dapat pensiun juga dan lain-lain. Tapi ini ada sesuatu yang memang sangat-sangat geger gitu dengan adanya tindakan-tindakan dari Elon Musk sejak ada di DOGE ini. Iya betul, ternyata kalau di Amerika Serikat ini fenomena pemecatan PNS ini tidak cuma terjadi di sana saja. Di Argentina dan Hong Kong ini juga mengambil langkah tersebut demi efisiensi. Mudah-mudahan di Indonesia tidak akan pernah terjadi ya hal pemecatan PNS seperti itu ya. Karena sekarang PHK di sektor swasta saja ini sudah tidak terbendung begitu. Kalau ada di PNS juga ini kan akan menjadi sentimen yang sangat buruk. Dan jangan sampai terjadi tentunya karena bagaimanapun adanya PNS itu kan sangat berpengaruh sekali ke perekonomian dan stabilitas. Kalau ada PNS berarti ada aliran uang ke masyarakat dan karena pemerintah tentunya membayar gaji PNS dan meningkatkan daya beli masyarakat ya dengan pengaliran daya beli dan gaji. Dan tentunya ya momen lebaran ini ada THR untuk PNS itu sangat menggerakkan ekonomi. Jadi memang apapun itu yang terjadi pada anggaran Indonesia, efisiensi anggaran ya tujuannya memang hanya untuk memberikan porsi-porsi anggaran sesuai prioritas, tapi jangan sampai apa yang dilakukan Amerika Serikat, Argentina dan negara-negara lainnya ini terjadi di Indonesia karena justru malah buat geger keadaan ekonomi dan politik juga gitu ya. Betul sekali. Kalau sampai ada pemecatan PNS, pastinya ini akan langsung berpengaruh pada perekonomian dan akan diawali dari indeks IHSG sepertinya ya dan juga pengangguran. Jadi jangan sampai terjadi. Dan lepas dari persoalan pemecatan PNS di Amerika Serikat yang sangat menghebohkan, semoga Badan Efisiensi DOGE ini juga tidak semena-mena ya dan bertindak lebih wajar. Itu dia pesan cinta untuk Elon Musk ya, dan pasti jangan sampai melanggar konstitusi juga gitu ya.